Oke, kita lanjutkan. Di bawah palet, klik pada laci media. Di bawah palet, klik pada laci media. Ini di palet, lalu klik media. Maka di bawah laci media muncul beberapa komponen. Dan seret komponen suara dan letakkan di viewer 1. Suara, sound. Ini karena kita translate maka diartikannya semua. Ini adalah sound. Klik aja seperti ini, dimana maka selanjutnya ini adalah komponen tidak terlihat. Komponen tidak terlihat, di screen dia tidak terlihat. Setelah kita drag ke screen 1, maka akan muncul nampak sudah kita ambil atau kita masukkan ke screen 1, akan muncul di bawah folder bagian komponen. Karena sesuai dengan urutan, tombol 1, label, nampak sound adalah yang ketiga kita panggil, tetapi karena ini adalah sejenis komponen tidak terlihat, maka di sini tidak terlihat, tetapi di sini terlihat dan mempunyai properti juga. Nama komponennya sound1. Nama komponen ini bisa juga nanti dirubah pakai rename. Ini sound1. Di sini ada beberapa detail-detail tentang sound1 ini yang nanti bisa kita rubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, sound1. Sekarang sound1. Sound ini belum ada suara. Ini hanya sebuah komponen. Jadi kita akan linkkan komponen ini ke suara yang kita punya. Jadi pertama klik aja langsung source, upload file, pilih file, bsound, buka bsound mp3. Oke, sudah terupload dan muncul di bawah folder media. Jadi kita sudah mendownload gambar Kodi JPEG dan suara bsound mp3. Selanjutnya kita ikuti perintah dia. Nah, sejauh ini Anda telah mengatur layar dan komponen aplikasi Anda di Designer yang ada di jendela browser web. Untuk mulai memprogram perilaku aplikasi, Anda harus membuka editor blok. Klik tombol blok ke kanan atas layar Anda dan membuka file editor. Berikutnya adalah pengaturan fungsi di aplikasi ini. Nah, kalau di aplikasi Android Studio Profesional, Anda mengatur hubungan-hubungan ini dengan harus mengetahui program JavaScript. Disitulah kesulitan ketika pemula ingin belajar Android Studio, karena harus pula mempelajari JavaScript. Dengan app inventor ini kita tidak mempelajari JavaScript, tetapi kita mempelajari blok, namanya blok. Sekarang yang aktif di layar ini adalah Designer. Di samping Designer ada blok, maka ketika kita akan klik blok. Oke, blok akan muncul seperti ini. Di sini pun berubah detail-detailnya.
Lalu coba kita setelah Anda memiliki editor blog di depan Anda, langkah selanjutnya mulai memprogram aplikasi Anda dengan blog. Oke, bahasa Translate ini katanya memprogram aplikasi dengan blog. Nah, itulah kalau di Android Studio kita harus menggunakan JavaScript. Tapi kalau di app Inventor kita menggunakan blog. Memutar suara, langkah 1. Di sisi kiri editor blog, klik laci button 1 untuk membukanya. Seret dan lepaskan blok when button 1 klik di area kerja area terbuka di sebelah kanan. Oke, maksudnya adalah kita ikuti aja when button 1 klik. Klik button 1 di blok. Kita cari when. Nah, kalau di Excel mungkin dibilang fungsi atau apalah gitu ya. Tapi kalau di sini kita bilang when aja. When bahasa Indonesia artinya ketika. Jadi selalu nanti saya bilang when aja. Saya tidak akan apa istilah di Android Studio. Jadi saya bilangnya when karena biar sederhana untuk mendengarkannya. Jadi klik dan drag ke sembarang layar di blok ini. Seperti ini. When button 1 klik. Blok kuning mustard ini disebut blok event handle. Nah, ini udah bahasa teknik event handle. Blok event handle menentukan bagaimana perangkat seluler harus merespon kejadian tertentu. Tombol telah ditekan, telepon diguncang, pengguna menyeret jarinya ke atas kanvas. Ketika button 1 klik adalah event handle. Nah, jadi when ini dibilang event handle. Jadi nggak usah, saya pun tidak tahu mengartikan event handle. Handle itu tangan. Jadi when ketika, maka kalau ketika maka ada sesuatu selanjutnya. Langkah 2, klik laci sound 1 dan seret blok sound 1 play dan hubungan ke bagian lakukan dari blok when button 1 klik. Blok terhubung bersama seperti potongan puzzle dan Anda dapat mendengar suara klik saat terhubung. Oke, ini ada bahasa-bahasa teknik yang diartikannya ke bahasa Indonesia. Kalau umpamanya Anda bisa lihat aslinya. Atau kalau memang lihat terjemahannya, klik aja terjemahannya lagi. Seperti itu. Nah, ini dia. Kita akan mengkoneksikan when sound 1 ke suara 1 untuk bermain. Maka when button 1 klik, lalu kita klik sound, call sound 1 play. Ini dia, call sound 1 play. Oke. Blok ungu disebut blok perintah yang ditempatkan di bagian event handle. Ketika event handle dieksekusi, ia menjalankan urutan perintah di tubuhnya. Perintah adalah blok yang menentukan tindakan yang akan dilakukan, misalnya memutar suara. Ketika acara misalnya menekan tombol 1 dipicu, blok Anda akan terlihat seperti ini pada saat ini. Ini maksudnya. Sekarang Anda dapat melihat bahwa blok 1 perintah ada di event handler. Kumpulkan blok ini berarti ketika button 1 klik, sound 1 akan diputar. Penanganan kejadian ini seperti kategori tindakan, misal tombol 1 sedang diklik, dan perintah menentukan jenis tindakan dan detail tindakan, misalnya memainkan suara. Anda dapat membaca lebih lanjut bla bla bla. Oke. Cobalah di perangkat Anda atau dengan emulator.
Oke, sekarang saya akan mencoba uh, cobalah di perangkat Anda. Jadi saya akan coba dengan emulator. Emulator yang saya pakai adalah BlueStart 5. Ini cukup sederhana dan cukup cepat. Di emulator kita klik Meet app component. Nah, ini Meet to component ini bisa di download di Play Store. Saya sudah download. Sekarang membuka aplikasi. Nah, inilah di HP Android sebenarnya tampilan seperti ini juga. Ini adalah emulator BlueStart. Oke, selanjutnya cara memainkan atau menjalankan aplikasi yang kita buat di emulator atau di HP adalah setelah dibuka aplikasi Meet Ampere 2 ini, lalu kita klik connect, klik Alt Component, kita copy your code is, lalu kita pastikan ke emulator ini. Setelah dipasti, tekan connect. Nah, ada progress barnya, tunggu sampai selesai. Di HP sebenarnya akan lebih cepat prosesnya, di emulator kadang-kadang lambat. Oke, coba kita klik tombol ini. Aplikasi sesuai dengan tutorial.